Halo, aku Igam. Halo, aku Rina. Selamat datang di Gema Pom Podcast, podcastnya Balai Besar Pom di Yogyakarta. Akhirnya, setelah sekian lama kita tidak menyapa sahabat Bepom ya Kak. Iya, terakhir kayaknya saya tahun lalu, Igam. Tahun lalu? Oktober 2025 sepertinya. Sama. Kayaknya aku tahun lalu tapi kurang ingat terakhirnya kapan. Karena udah lama banget ya. Jadi tahun lalu itu kita di sini sempat membahas obat-obat tertentu. Iya, jadi sebenarnya kita itu beberapa kali pernah nge-host, cuman baru kali ini ya dapat project Iya, bareng benar, karena hari tadi ya ini. kita udah bahasan yang spesial ya hari ini ya. Spesial banget hari ini ya. Tentang apa? Apa? Kita tentang obat-obat tertentu. Kenapa sih tertentu gitu Waduh, ya? berat nih. Berat. Enggak berat ya, karena kan kita akan ngobrol ya, ngobrol-ngobrol cantik, ringan gitu ya sama narasumber kita hari ini. Ya, narasumber kita hari ini spesial banget karena di tengah kepadatan beliau yang pasti sangat-sangat luar biasa, beliau menyempatkan diri untuk hadir nih bersama kita di ruangan podcast ini. Siapa tuh? Beliau adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, Ibu Ani Fatimah Isfarjanti, SSI Apoteker MH. Nah, kalau sehari-hari kita di sini lebih akrab menyapa beliau dengan Bu Fat. Betul nggak Ibu? Apa kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Igam, Mbak Rina. Selamat pagi sahabat Bepom semuanya. Alhamdulillah saya sehat dan bahagia. Semoga sahabat Bepom semuanya juga sehat dan bahagia. Amin. Dan terima kasih sekali ya udah diundang di acara podcast ini. Sama-sama. Justru kita juga terima kasih ya atas kesibukan Bu Fat masih mau menyempatkan hadir gitu. Pasti padat banget ya Ibu ya, ini udah disela-selakan gitu. Di sela-selakan juga parah. Untuk sahabat Depok, maksudnya untuk ngobrol bareng ya sahabat. Karena ini penting menurut saya. Betul. Jadi- Tapi kayaknya pertama kali ya Bu Fat kita podcast di sini ya. Iya, tapi kalau saya lihat podcastnya Mas Igam, Mbak Rina, sudah sih saya lihat di YouTube ya, ada ya. Ditonton, Bu. Ya, Bukan, saya kan juga harus tahu nih podcastnya apa aja sih, isinya apa sih. Betul. Nah, seperti itu. Kan saya juga pengen tahu juga informasi apa sih yang disampaikan oleh teman-teman ke sahabat Bepom. Betul. Jadi kita sudah bahas di awal ya Bu tadi bahwa dulu tahun 2025 itu kita pernah membahas soal obat-obat tertentu atau sering kita singkat OOT. Nah, tema kita pada podcast hari ini juga menyangkut itu Bu, yaitu tentang Aksi Nasional Obat-obat Tertentu tahun 2026 gitu. Jadi karena disebut nasional tentu ini seluruh Indonesia ya Bu ya, nggak Betul. cuma di Yogyakarta aja. Sebenarnya ini program apa sih Bu, Aksi Nasional OOT ini? Iya. Jadi dengan melihat adanya penyalahgunaan obat-obat tertentu yang semakin marak, maka Badan POM berinisiasi untuk melaksanakan program atau kegiatan rencana aksi pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu, dan ini serentak di seluruh UPT Badan POM. Jadi selama bulan Mei semua UPT di Badan POM mengadakan program ini, dan program ini tidak hanya berupa seremonial ya, kita tidak hanya mengundang lintas sektor untuk kemudian menyatakan dukungan kepada rencana aksi ini, tetapi kita juga melaksanakan apa yang kita lakukan sekarang, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Karena tentu saja pengawasan itu tidak hanya bertumpu pada pemerintah, bukan hanya Badan POM dan lintas sektor, tetapi juga masyarakat. Nah, supaya masyarakat bisa sebagai pengawas, dia harus paham dulu apa itu obat-obat tertentu. Sehingga saya sangat senang sekali diundang oleh Mas Igam dan Mbak Rina ini untuk kemudian kita membahas tentang obat-obat tertentu. Karena belum tentu semua masyarakat itu paham apa itu obat-obat tertentu. Jadi tidak cuma untuk masyarakat, jadi masyarakat juga diharapkan sebagai pengawas tadi Ibu ya? Betul, karena masyarakat kan yang akhirnya akan menjadi konsumen ya. Berarti tadi kalau sempat Bu Fat singgung sebulan penuh berarti Bu ya, sebulan penuh Betul, kita full. Badan POM secara keseluruhan ya, baik UPT dan juga di pusat gitu ya, mengadakan aksi nasional ini gitu ya, sebulan full. Wah, luar Full biasa selama ya. bulan Diharapkan Mei, ya. dengan aksi ini masyarakat umum bisa paham sama OOT ya, nggak cuma Betul. OOT itu apa sih, nggak cuma out of topic Bu, Iya. tapi obat-obat tertentu gitu ya. Tapi Bu, soal ngomongin OOT gitu ya Bu ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya sebagai
non apoteker. Iya. Sebagai Ngaku non ya. apoteker ngaku gitu ya. Ada agak-agak asing gitu sama obat-obat tertentu gitu. Kira-kira apa sih Bu kalau OOT sendiri tuh? Ya, obat-obat tertentu itu adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat, tapi dia bukan golongan psikotropik atau narkotik. Dan jika dia digunakan di atas dosisnya, maka bisa menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas terutama di mental dan perilakunya. Jadi ini di luar narkotik sama psikotropik. Tetapi dia bekerjanya di sistem susunan saraf pusat. Oh, berarti obat tersebut mungkin memiliki apa? Kerjanya sama kayak narkotik gitu ya? Iya, dan memang ini secara diagnosa dokter memang dibutuhkan untuk pasien tertentu ya. Contoh obatnya itu ada haloperidol, tramadol, triazepenidil, amitriptilin. Ini memang untuk pasien-pasien dengan indikasi yang mengharuskan untuk menggunakan obat tersebut. Namun ya seperti tadi disampaikan, ada penyalahgunaan karena di atas dosis yang ditentukan itu dia bisa menyebabkan ketergantungan, dan sepertinya ini yang malah Dicari. dicari betul. Betul. Jadi seperti Ibu sampaikan, ini kerjanya di susunan syaraf pusat. Kalau selama ini kan masyarakat itu taunya penyalahgunaan itu ya narkotik, psikotropik ya. Betul, betul, narkoboy. Narkoboy ya, betul. Ternyata si obat-obat tertentu ini juga sering disalahgunakan. Nggak bisa. Oleh karena itu Badan POM mengapa kemudian mengambil topik ini? Karena kalau mungkin narkoba atau narkotika itu hampir semua masyarakat itu paham itu nggak benar, itu nggak boleh. Tetapi obat-obat tertentu itu ya istilahnya bukan narkotik, bukan psikotropik begitu ya. Padahal ternyata juga efeknya juga berbahaya. Jadi memang sebenarnya memiliki efek yang sama, tapi orang-orang taunya ya narkoba aja gitu ya, padahal Karena obat-obat ini tertentu. bukan narkoba nih, terus Betul. merasa aman kali ya. Aman ya, nggak apa-apa di atas dosis. Nggak kalah berbahayanya ya Bu ya. Dan sering kita dengar juga Bu, kalau obat itu dosis pas mengobati, menyembuhkan, dosisnya nggak pas jadi racun gitu ya, Bu, Iya, ya. obat itu kan punya dua sisi. Madu, Wih, madu. racun. Madu. Kayak lagu zaman dulu kan, tapi kayaknya bukan zaman Dimas Sigam sama. Aduh, bukan. Ketahuan dong Ketahuan. saya. Jadi kalau dosisnya benar, dia bisa mengobati, dia sebagai madu. Kalau dosisnya di atas itu, maka dia bisa menyebabkan racun, ketergantungan tadi. Jadi memang yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik gitu Betul, ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan dari OOT sendiri, bukan kalau narkoba kan mungkin jelas ya, bukan narkoba ya, narkotik. Itu kan jelas ya penggunaannya memang sangat ketat. Tapi kalau OOT sendiri, kira-kira kalau dari penggolongan obat, dia itu golongan obat apa? Nah, ini mungkin yang masyarakat juga kalau beli obat mungkin dia nggak paham, dia nggak baca di kemasannya. Padahal di kemasan obat itu sudah ada tuh golongan obat ya. Kita mengenal ada, kalau saya sering menyebutnya endol ya. Endol. Ada lingkaran. Nah, di kemasannya perhatikan aja. Di kemasannya itu ada yang namanya lingkaran hijau. Lingkaran hijau itu namanya obat bebas. Nah, kalau melihat dari namanya bebas ya, ini memang bisa dibeli di mana saja. Bahkan mungkin di toko kecil, kemudian di toko obat, di apotek ya. Karena memang secara penggunaannya itu tidak terlalu berbahaya. Kemudian ada yang lingkaran biru. Nah, ini tapi bukan KB ya. Lain ya. Itu obat bebas terbatas. Nah, ini sudah ada kata terbatasnya. Nah, kalau tadi kan bebas ya, ini obat bebas terbatas. Nah, lingkaran biru ini sudah mulai dibatasi. Ada peringatannya di situ, peringatan 1 sampai 6. Dan pembeliannya juga dibatasi. Tidak semua sarana tadi bisa untuk pembelian obat di warung ya, nggak ada gitu. Kemudian yang terakhir, yang lingkaran merah dengan ada tulisannya K. Nah, ini adalah obat keras. Ini harus dengan resep dokter. Termasuk tadi obat-obat tertentu tadi. Mungkin kalau masyarakat taunya kayak antibiotik, nah itu kan, nah dia kalau antibiotik kan langsung itu tulisannya K, kemudian ada lingkaran merah dan tulisannya harus dengan resep dokter. Nah obat-obat tertentu ini juga harus dengan resep dokter karena memang indikasinya tadi hanya digunakan untuk pasien yang membutuhkan obat ini.
tentu penggunaannya dengan resep dokter ya Ibu. Ya, resep Karena dokter dan dengan bisa dibeli di K. apotek. Oke. Jadi rumah sakit. ada obat yang jenisnya obat keras dengan lingkaran merah dan OOT masuk ke dalamnya gitu. Betul. Tetapi tidak semua obat keras adalah OOT gitu ya Bu ya. Nah, obat Ya, keras itu banyak. Banyak banget obat keras. Makanya sahabat Bepom juga harus aware ya Bu ya. Kalau beli ini obat sebenarnya sehari-hari aku pakainya ini ternyata endol apa nih misalnya. Endol apa? hijau, endol biru, endol merah gitu ya. Nah, itu diperhatikan Gitu. karena sudah mulai harus diperhatikan dosisnya di situ. Berarti kalau misalkan menimbulkan efek-efek tertentu atau misalkan mungkin hampir 11-12 sama narkotika, harusnya berarti ada regulasi dan Bu terkait dengan OOT ini. Ada peraturan Badan POM itu sudah mengatur semuanya termasuk obat-obat tertentu ini. Ada peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2025 tentang pengelolaan obat-obat tertentu. Itu di cakupan pengawasannya itu mulai dari produksi, jadi di industri farmasi, kemudian penyalurannya di pedagang besar farmasi, kemudian distribusinya ke sarana pelayanan kefarmasian seperti di apotek, kemudian di rumah sakit ya, puskesmas dan sebagainya. Itu semuanya diatur agar obat ini tepat sasaran, tidak disalahgunakan. Itu semuanya sudah diatur, termasuk teman-teman kita yang ngawasi di lapangan ya, teman-teman inspeksi yang turun itu juga semuanya menggunakan tools ini untuk melakukan pengawasan. Menarik sekali ya Bu ya. Ternyata di balik obat yang kita konsumsi sehari-hari, peraturan di sebaliknya itu banyak ya Bu. Sudah diatur. Mulai dari produksinya, distribusinya, yang berhak jual siapa. Iya. Untuk siapa? Untuk aja. mendapatkannya seperti apa, bahkan ya kalau apotek itu mau pesen ke pedagang besar farmasi itu juga ada aturannya, surat pesanannya yang seperti apa, harus bagaimana. Jadi nggak sembarangan untuk mendapatkan obat ini, dan di apotek mendapatkannya dari BPF juga sudah ada aturannya. Masyarakat pada saat membutuhkan obat ini juga ada aturannya, harus dengan resep dokter. Jadi harapannya di balik semua peraturan itu masyarakat tuh bisa mendapatkan manfaat maksimal ya Bu. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal apotek, saya dulu pernah kerja nih di apotek. Oh iya, fun fact baru dengar nih. Fun fact baru dengar. Kalau Gimana tuh Kak? Teman-teman sekarang udah bisa teman-teman ya Bu. Teman-teman Kalau tuh. dulu kalau ada petugas balai POM datang tuh, aduh gitu. Apalagi nih gitu ya Bu ya. Padahal kan itu tadi ya Bu ya. Bagaimana mengawasi. Ya. Ya, jadi teman-teman sejawat ya, kebetulan saya juga sejawat. apoteker, itu kalau didatangi Balai POM nggak usah takut ya, karena sebenarnya kami ya, teman-teman dari Balai POM itu membantu loh untuk mengetahui apakah implementasi dari regulasi itu dilaksanakan dengan betul, terutama di obat-obat tertentu ini. Jangan sampai nanti sudah terlanjur salah dalam penerapannya sehingga obat-obat tertentu ini jatuh di tangan pasien atau orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya yang membantu itu, jadi mulai dari harusnya misalnya apotekernya sudah, ini kok kenapa sih pasien ini kok selalu datang dengan resep yang berbeda-beda misalnya. Nah mungkin kalau apotekernya sendiri mungkin yang penting laku. Tetapi kalau misalnya orang Balai POM kan melihatnya dari sisi yang lain, dari sisi regulasi. Loh ini resepnya namanya sama, kemudian baru 2 hari kok sudah ke situ lagi dengan membawa resep yang berbeda, kemudian dokternya kok berbeda dan sebagainya. Jadi sebenarnya hanya untuk melihat apakah penyaluran dari obat ini itu sesuai regulasi. Jadi jangan takut, dibantu sama orang balai. Tantangannya sangat besar ya Bu ya. Ini mau melihat tadi seperti Bu sampaikan lagi, ini pasiennya benar-benar butuh nggak sih ini gitu kan. Jadi tantangan teman-teman di apotek pun sebenarnya besar sekali ya Bu untuk membantu ini. Betul, tapi sebenarnya dengan apoteker yang selalu standby ya, dia kan pasti akan paham, akan melihat adanya sesuatu yang dalam tanda petik mencurigakan. Kan biasanya mereka juga ada modus-modus tertentu ya orang-orang ini, karena untuk mendapatkannya itu supaya mereka bisa mendapatkan obat ini yang memang untuk kebutuhan dia karena sudah ketergantungan itu. Oh gitu. Dan teman-teman juga ada kewajiban lapor itu Bu ya. Kalau narkotik psikotropik itu kan ada kewajiban pelaporan ya Bu ya.
Ya. OOT sendiri kan juga ada. Ya, semuanya kan harus dicatat ya, termasuk stok omnamnya, kartu stoknya, ya mau dalam bentuk manual atau dalam bentuk elektronik dipersilahkan, tetapi semuanya mudah untuk ditelusur. Gitu. Oh, jujur nih saya penasaran, kan Karina sama Bu Fat apoteker ya. Jadi kalau misalkan kita ke toko obat bawa resep, itu resepnya disimpan berarti ya sama apotekernya? Kalau resep jangan ke toko obat ya, Igamnya. Maksudnya Ke apotek maksudnya. Abang banget deh kelihatan nih gue. Nah, tetapi nggak apa-apa. Ini adalah salah satu bentuk Bukti. bukti bahwa masyarakat awam ternyata belum paham. Nah, nggak masalah Mas Igam, justru malah kita paham nih bahwa ternyata nggak semua orang itu tahu bahwa kalau resep itu hanya dibawa ke apotek atau rumah sakit. Toko obat tidak terima resep. Beda ya, toko obat sama apotek beda ya. Beda. Oke, diulang. Berarti kalau ke apotek itu resepnya disimpan berarti ya? Ada catatannya. Kembali lagi nanti Badan POM tuh nanya nih. Oh. Resepnya berapa gitu ya. Evaluasi ada ya Ibu ya di situ. Tahu nggak? Karena aku selama ini mikirnya apa? Ketika kita ke apotek, kita ngasih resep obat, terus resepnya kan dibuang. Gak disimpan. Jadi setelah kita udah dapat obatnya, ya udah ntar sama apotekernya ya udah dibuang aja gitu. Karena enggak ya? semua pengeluaran ada pencatatannya ya Ibu. Iya, Oh, betul. sebagai bukti ya kalau obat itu udah kepake berapa nih gitu ya. Oke. Keluarnya untuk apa aja gitu. Ya, kalau itu kayak saya nyimpen nota, nyimpen struk. Kalau udah belanja. banyak di dompet dibuang. Ibalnya gitu. dompet karena stroke ya. Iya, Curhat nih. kan sekarang udah pakai kris. Jadi nggak banyak stroke, tenang aja. Nggak banyak uang di dompet maksudnya, banyaknya struk. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang pengawasan OOT dan juga kasus-kasusnya yang ada di Yogyakarta, tapi setelah yang satu ini. Baik, kita tadi kan sudah ngobrol nih ya tentang apa sih OOT ini, bagaimana regulasi yang sedemikian ketatnya ya Bu. Nah kalau di lingkungan pengawasan Balai Besar POM di Yogyakarta sendiri, bagaimana sih Bu kasus-kasus yang terjadi di wilayah kita ini? Ya, di Balai Besar POM Yogyakarta itu ada namanya substansi penindakan. Ya, substansi penindakan ini yang melakukan pengawasan terutama untuk produk ilegal atau sarana yang ilegal. Nah, dari data yang didapat dari substansi penindakan ya, ini saya baca ya karena saya takut salah kalau soal data nih ya. Untuk daerah yang rawan ada obat-obat tertentunya itu dari tahun 2018 sampai 2025 itu meningkat 19 kali. Artinya sungguh luar biasa. Kemudian juga
sebagian besar pengiriman obat-obat tradisional, obat-obat tertentu ini dalam jasa logistik atau dikirim by ekspedisi. Kemudian substansi penindakan itu juga melakukan patroli cyber secara di online ya. Nah, itu tautan ya yang menjual obat-obat tertentu itu juga meningkat 2 kali dalam 7 tahun itu, dari 2018 sampai 2025. Artinya penjualan secara online itu juga semakin marak. Mungkin karena bertambahnya permintaan, ya kan, biasanya kan seperti itu. Hukum pasar. Nah, betul. Apalagi misalnya dapat dari apotek susah. Nah, caranya ya dengan yang ilegal, yang secara online. Kemudian tadi dikirim melalui jasa ekspedisi. Kemudian dan dari beberapa perkara yang ditangani oleh substansi penindakan itu banyak nih ya, ada perkara obat-obat tertentu ini total perkaranya di tahun 2025 itu sampai untuk OOT itu 29 seluruh Indonesia. Sebelumnya malah 46. Artinya memang sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan bahwa ini sudah tidak bisa dianggap remeh tadi. Makanya kenapa berdasarkan data yang ada, Badan POM kemudian melakukan rencana aksi tadi. Karena memang ini dampaknya luar biasa. Bahkan ya, ini yang ditangani Badan POM ya. Kan selain Badan POM juga ada yang menangani yang lain dari kepolisian misalnya. Kepolisian itu pelayanan sampel pihak ketiga. Itu juga banyak berkaitan dengan obat-obat Triheksi tuh, waduh banyak banget. Hampir tiap kali data sampel yang dimasukkan ke Balai POM ini itu Triheksi. Dan itu ilegal. Artinya sebenarnya sudah tidak mendapatkan nomor izin itu, apalagi mendapatkan online. Kan jelas nggak boleh kan tadi ya. Yang kan dia masuk obat keras nih. Jadi harus didapatkan di apotek atau rumah sakit. Nah, ternyata dia diperjualbelikan secara online, artinya nggak pakai resep, kemudian juga istilahnya nggak dari apotek ya, cuman dari orang per orang aja. Dan dari data-data yang ada itu kebanyakan yang mengkonsumsi adalah anak-anak remaja, anak-anak muda, SMA, mahasiswa. Anak mahasiswanya misalnya ya dari rantau begitu ya. Nah, dia misalnya menggunakan, kemudian akhirnya secara ekonomi mungkin dia kurang ya. Akhirnya dia apa? Jadi pengedarnya juga. tadinya dia hanya memakai aja. Dari korban menjadi pelaku gitu ya. Betul. Itu pelaku adalah korban. Wah, berat ya. Iya, itu yang jangan sampai seperti itu, apalagi anak-anak remaja yang usianya ya, kalau SMA itu sekitar 16 sampai kemudian mahasiswa itu 24 ya, kita range di situ ya. Kalau kita mau Indonesia Emas 2045, artinya anak-anak ini kan yang nanti akan jadi pemimpin kita, yang akan meneruskan perjuangan dari pemimpin kita sekarang. Nah, apa nanti jadinya Indonesia kalau misalnya anak-anak ini secara mental dan perilaku sudah dipengaruhi oleh obat-obat tertentu itu, yang tadi yang dikiranya bukan narkotik, nah itu tadi, tapi ini akhirnya akan membebani juga terhadap negara dari sisi ekonomi ya, tadi ya, uangnya yang harusnya buat beli buku jadi akhirnya buat beli ini. Kemudian dari sisi mental perilaku anak-anaknya mungkin ya bukan menjadi anak-anak yang pintar ya. Iya. Jadi memang tadi seperti Ibu sebutkan secara online ya Bu ya, dan ada substansi penindakan di kita. Nah sebenarnya sudah dilakukan apa nih Bu? Si yang online ini ada tindak lanjutnya juga nggak sih Bu sebenarnya? Iya. Jadi kalau untuk yang patroli cyber itu kita akan mengirimkan akunnya yang menjual itu, kemudian akan di take down. Tetapi kalau akun di media sosial itu kan bikinnya kan gampang ya. Di take down 1 tembus 1000. Anonimus, banyak anonimus ya Bu. Iya.
pinter ya Bu mereka cari kata-kata kunci gitu. Betul, dan kadang-kadang memang bukan yang ditawarkan nggak langsung nyebut Iya. itu ya. Ketahuan dong kalau dong. nyebut langsung. Iya, nyebut langsung. Mereka oh, pasti gitu, nah. pasti istilahnya bersembunyi ya di balik yang lain, tetapi yang sudah menjadi pelanggan itu paham untuk nyari kata kuncinya apa nih. Kalau dulu kan orang menyebutnya pil sapi. Nah, sekarang udah itu kan pasti dia mungkin ganti nih. Udah ketahuan nih pil sapi, yang lain. Pil kerbau atau Ganti hewan dong. ganti hewan. Dan demikian juga dengan di pengirimannya di jasa ekspedisi juga udah bukan bunyinya obat ya, makanan. Kan beda kalau kita gosen tuh ya. Betul. Gosen kan apa sih isinya, Iya, kita centang makanan, dokumen, obat gitu kan. Kalau ini ya jelas enggak, dia Lain ya. makanan burung atau kosmetik atau apalah, pokoknya enggak menyinggung Jadi itu. tantangan banget ya Bu, mereka pinter gini, kita bagaimana sih bisa lebih pinter ya kita pengawas ini. Iya, memang seperti itu ya, namanya penjahat kan kadang selangkah lebih maju daripada Serem juga ya, agak lebih maju. daripada polisinya kan, seperti itu. Mereka juga tahu nih modus-modusnya, terus kemudian kalau ini sudah ketahuan ya mereka pasti cari yang lainnya. Nah, oleh karena itu kebutuhan dari pengawas ini bukan hanya dari pemerintah, bukannya dari Badan POM, bukannya dari kepolisian, bukannya dari Satpol PP, tetapi juga masyarakat. Sehingga mengapa salah satu program dari rencana aksi itu juga komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat nanti terus aware juga, selain cara mendapatkannya, jika mereka masyarakat ini melihat ada sesuatu yang dalam tanda petik aneh di masyarakat, di anak-anak muda lah yang di kampungnya kan gampang ya, lebih gampang ya itu ya. Kalau misalnya kayak di sekolah kan guru-gurunya kan nggak sampai malam ya, tetapi kalau masyarakat di kampung itu melihat ada sesuatu yang aneh terhadap anak-anak mudanya ya, misalnya kok itu sering pulang malam ya, kemudian kok sering pada kongko-kongko mungkin di satu tempat di kampung itu gerombol-gerombol, tapi atau istilahnya sudah dalam tanda petik merisaukan masyarakat, sehingga bukan hanya pemerintah aja, tapi masyarakat juga harus aware terhadap kecurigaan yang terjadi di pergaulan anak-anak muda, anak-anak remaja terutama. Jadi kembali ke kasus-kasus yang pernah ditangani Badan POM sendiri, Balai Besar POM Yogyakarta khususnya. Jadi kita kolaborasi nih ya Bu ya dengan pihak kepolisian tadi. Betul. Saya juga pernah dengar nih teman-teman tuh sering ditugaskan sebagai saksi ahli juga ya Bu. Iya. Nah, dan banyak sekali di situ ternyata barang buktinya itu THP itu ya, salah satu jenis OOT ya, triheximethyl gitu. Jadi memang dan sampai ribuan Ibu ya. Kalau dari ininya, kalau kita jumlah secara per butir gitu ya, semakin meningkat ini. Iya, semakin meningkat, apalagi kalau dia sudah menjadi bukan distributor ya, maksudnya yang menjual gitu ya. Dia nggak akan beli ketengan gitu loh. Jadi dia pasti akan beli berapa botol gitu dan kemudian dimasukkan ke tas keteng gitu ya, di plastik kecil-kecil itu kemudian dijual. Jadi istilahnya yang mungkin nggak bisa beli dalam jumlah yang banyak, yang mungkin cuma 10 begitu kan, mungkin dia masih mampu ya, itu mahasiswa dari mungkin bulanannya berapa disisihin dikit, yang tadinya biasanya makannya mungkin di kafe ya, ini mungkin di warung dulu sebagian buat beli itu seperti itu. Tapi tentu kita rutin mengawasi ya Bu. Jadi pengawasan kita kan rutin ya Igam ya, nggak cuma sidak-sidak aja, tapi memang kita rutin gitu ya mengawasi. Iya, hanya mungkin memang untuk obat-obat tertentu ini karena sifatnya ilegal tadi ya, tentu saja mereka tidak langsung di permukaan ya. Mereka pasti juga gerilyanya di bawah nih, dan saya kira kalau melihat kondisi yang ada ini mungkin seperti gunung es ya. Jadi kan tadi sekian itu kan sebenarnya udah kelihatan, tapi yang bisa ditangani berapa? Artinya mungkin yang tidak bisa ditangani atau mungkin yang sudah terlanjur mengkonsumsi itu mungkin lebih banyak dari yang diperkirakan. Tapi bentar deh, tadi apa Bu? Saksi ahli? Itu apa Bu? Itu ahli. apa ya? Itu ahli apa nih? Saksi ahli itu apa Bu? Kalau kita bilang saksi ahli udah suasana pengadilan nih Bu ya. Nah, iya. Kok berat saksi ahli? Iya kan istilahnya kan
Balai Besar POM Yogyakarta itu kan punya kompetensi nih di bidang obat ini, sehingga salah satunya biasanya kami diminta oleh kepolisian dalam rangka sidang ya untuk kasus obat-obat tertentu ini sebagai ahli yang kemudian menyampaikan kompetensinya berkaitan dengan obat-obat tertentu ini, tentu saja dengan basic ilmiah didukung oleh pengujian yang ada hasil laboratorium seperti itu yang meyakinkan bahwa benar ini adalah trihexyphenidyl. Seperti itu. Oh, jadi kita melayani itu juga ya. Jadi mungkin sahabat BPOM yang butuh layanan tentang saksi ahli, promosi, nggak apa-apa dong. Jadi mungkin yang butuh ya tentang saksi ahli bisa hubungi kami. Bukan itu saya biasanya kepolisian itu. Bukan saya ya, bukan saya. Tapi Bu, tadi kan Bu Fat bilang banyak justru trennya itu adalah remaja. Selain karena memang apa ya keadaan ekonomi. Kira-kira emang apa sih Bu efek dari OOT ini kalau dikonsumsinya ngasal gitu lah? Ya. Salah satunya adalah halusinasi, euforia berlebihan. Kadang mungkin remaja itu apalagi yang namanya gen strawberry ya. Baru lagi tuh. Kan ada yang nyebut kayak gitu, gitu kan dia istilahnya itu mungkin dengan tantangan yang ada atau itu kadang istilahnya dia cepat putus asa sehingga mungkin untuk meningkatkan kebahagiaan dan mungkin ya seperti lari dari kenyataan yang ada dia mengkonsumsi itu dan termasuk juga mungkin pergaulan ya. Kalau pergaulan itu kan istilahnya FOMO gitu tuh kan. Nah, betul. Ada yang baru viral gitu ya, ada yang baru viral kalau enggak tuh kayaknya kok cemen. Nggak update, nggak bisa circle gue nih. Itu yang berat tuh nggak masuk circle itu. Nanti nggak di WA. Nggak masuk grup WA. Nggak di invite grup WA. Nah itu juga salah satu yang menyebabkan anak-anak ini mudah dipengaruhi oleh obat-obat tertentu ini karena pergaulan yang kurang pas. Jadi mungkin ini juga kepada orang tua ya. Bukan hanya istilahnya bisa memberikan fasilitas kepada anak, tetapi juga membantu mengawasi untuk pergaulannya. Karena biasanya ini juga berasal dari situ. Dari misalnya diberi sama temennya nih, tadinya diberi tak kasih deh, coba aja, nanti pasti enak deh gitu. Kamu baru ini kan putus sama pacar kan, nah misalnya kayak gitu, atau mungkin orang tuanya broken home, orang tuanya cerai maksud saya, jadi anaknya jadi broken home, kemudian dengan pergaulan seperti itu pertama dikasih gratis, tapi sesudah itu nanti kemudian karena dia udah ketagihan, dia pasti akan beli dan dosisnya semakin naik, dan ini bisa berakibat fatal ya, maksudnya dari sisi fisik dia, tadi mentalnya terganggu ya, perilakunya juga ya, psikisnya terganggu, mentalnya terganggu. Kemudian dari sisi ekonomi tadi yang tadinya gratis kemudian harus dibeli dengan uang. Dan ini juga nanti bisa menimbulkan kerawanan kejahatan. Bisa ke kriminalitas tadinya mungkin ya hanya barang yang dia miliki, misalnya HP-nya digadaikan, HP-nya dijual, ngakunya ke orang tua, HP-nya jatuh, rusak dan sebagainya. Dikasihlah sama orang tua lagi beli HP yang baru. Atau akhirnya nanti bisa juga kalau barang-barang dia udah nggak ada, nanti bisa juga dia mencuri uang tuanya. Atau mungkin nanti bisa merambah ke lagi malak ya, jadi preman, kemudian istilahnya kejahatan yang lagi. Termasuk juga yang mungkin sekarang baru di Jogja ini yang mungkin sering disebut klitih. Sering banget Ibu, berita-berita itu tiap hari. Jadi cemas kita orang tua kan Ibu. Jujur cemas banget. Iya, klitih kan kemarin kalau nggak salah baru hari Minggu kemarin ya ada kejadian di mana sampai menggunakan senjata tajam. Dan itu juga salah satu yang istilahnya diakibatkan bisa karena penggunaan obat-obat tertentu ini. Jadi orang jadi pede, jadi dia nggak kenal takut tuh untuk ini kan. Sehingga kalau mau istilahnya melakukan kejahatan dia nggak
nggak ada rasa takut. Jadi fearless ya, nggak Iya, takut apa-apa betul, nggak gitu. takut. Nah. Tapi jujur ngomongin tentang Kriti, saya pertama kali kesini takut banget sama Kriti. Karena dulu pas pertama kali kesini tuh apa ya, karena mungkin tempat baru ya, lokasi baru, suasana baru. Oh iya, bukan dari Jogja ya? Bukan dari sini. Anak ibu kota. Anak ibu kota. Oh, anak ibu kota. Anak bukannya ibu saya biasanya sih. bukannya biasanya dari desa ke kota. Kembali. Maksudnya ke Bali. Ya pas kesini terus di apa ya, gimana sih, maksudnya bener nggak sih mencari kebenaran, bener nggak sih Kriti itu ada, nanya teman yang asli Jogja, beneran ada gitu, memang seperti itu kejahatannya dan kebenarannya gitu. Oh gitu, jadi gimana ya kalau di Jogja tuh jangan pulang malam-malam gitu. Oke kata jangan pulang Pokoknya malam-malam. lewat jam 11 di rumah aja. Ya, itu makanya maksud saya orang tua juga yang harus mewaspadai jika anaknya kok tidak pulang. Ya mungkin saja anaknya ngomongnya mau nginep di rumah teman, seperti itu kan, biasanya kan kerja kelompok kan ya, ada PR dari sekolah, terus kemudian saya ini ya mah ini ya mau pergi ke rumah itu mau ngerjain. Nah itu orang tua harusnya juga sudah aware dalam hal ini, tanya siapa, di mana, nomor HP-nya ada apa enggak, sehingga kalau misalnya memang mau dalam tanda petik ngecek, ya itu bisa dilakukan. Bener kalau anaknya di situ, supaya tidak takutnya itu anaknya tuh di rumah baik-baik saja. Tapi mungkin sudah di luar karena pergaulan tadi, jadi anaknya itu ternyata masuk ke pergaulan yang salah, dan itu sangat kasihan orang tuanya. Oleh karena itu ya kita saya terutama ya sebagai ibu ya yang anaknya sudah remaja itu juga bisa merasakan kalau anak saya misalnya pergi gitu aja, kok nggak, misalnya janjinya sampai 4 pulang, ini kok belum pulang, udah itu nelponnya itu udah resah itu baru sore ya, apalagi kalau ini misalnya sampai jam 1 malam ya. Jadi ya kelitih kan biasanya kejadiannya kan di atas jam 12 ya, yang dimana orang baru pada beristirahat, sehingga mungkin jalanan juga sepi, kemudian mereka ngebut-ngebutan ya, mungkin sambil istilahnya nge-flight ya, istilahnya nge-flight dengan obat-obat tertentu itu. Jadi tadi seperti Ibu sebutkan lebih banyak anak mudanya ya Ibu yang mencari efek samping dari obat-obat tertentu ini sendiri, mendapatkan kenyamanan palsu. Nah, gitu ya. kenyamanan palsu juga parah sih. Kenyamanan palsu. Ya, dan itu seperti Ibu sampaikan ternyata berakibatnya nggak cuma ke diri sendiri tapi juga ke masyarakat. Betul, ke masyarakat, bahkan mungkin negara tadi sebagai penerus gitu udah nggak kepake lagi tuh. Artinya kita kehilangan banyak generasi muda yang potensial. Jadi sudah banyak sekali Bu ya. Kita kan sudah membahas tadi regulasinya, kemudian pengawasannya, bahkan sudah kolaborasi nih dengan lintas sektor. Betul. Gitu. Tetapi kok masih ada aja ya Bu ya yang mereka tuh nemu aja gitu kan si OOT ini. Sebenarnya modus-modusnya seperti apa itu? Ya itu lebih banyak ke distribusi yang ilegal. Karena mungkin secara regulasi di sarana pelayanan kefarmasian itu sudah dibatasi sekali, mereka kan pasti akan mencari celah di yang lainnya. Akhirnya ke online. Oh, iya. Online tadi, yang dimana di situ mereka bisa mendapatkannya dengan mudah. Ya ini memang pekerjaan yang besar ya buat Badan POM sebagai pengawas obat dan makanan ya. Memang untuk yang online ini juga mereka pasti tidak kemudian nampak di permukaan. Mereka pasti bersembunyi dan dengan modus-modus tertentu yang itu juga sebenarnya kadang-kadang kita sudah dapat nih modusnya, tapi kemudian mereka ganti modus lagi. Karena apa? Karena mereka sebenarnya paham itu nggak boleh, makanya kenapa mereka mencoba menutupinya ya. Jadi dan juga dengan seiringnya permintaan yang mungkin semakin banyak, tentu saja distribusi ilegal ini juga semakin meningkat. Dan jangan dikira Jogja ini ya istilahnya ya memang judulkannya kota pelajar ya. Benar. Tetapi efek dari kota pelajar itu banyak mahasiswa dari luar nih. Mungkin anak SMA juga udah banyak ya yang istilahnya dia dari luar kota yang ngekos. Nah itu juga rawan nih dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Dia apalagi sekarang ya, anak zaman sekarang gadget itu kan kayak udah
Kewajiban. Kewajiban. Kalau tangannya nggak pernah pegang gadget gitu kan udah kayak kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa betul. Kalau saya kalau gadgetnya ketinggalan, cuman paling nggak bisa absen ya. Tapi kalau mereka beda, mereka harus update status, harus ngisi ini di media sosial, FOMO yang viral gitu. Masih mencari jati diri ya. Masih mencari jati diri. Jadi kita kan tadi sudah ngobrolin tentang kasus-kasus, kemudian bagaimana sih kita supaya bisa aware gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Bepom Mobile merupakan aplikasi berbasis mobile phone yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam verifikasi produk obat dan makanan yang terdaftar di Bepom, melakukan pengaduan terhadap suatu produk, serta mendapatkan berita terbaru dari Bepom. Caranya dengan mendownload aplikasi Bepom di App Store ataupun Google Play. Setelah berhasil di-download, akan muncul logo Bepom di layar handphone dan masyarakat dapat mengakses menu Bepom Mobile. Cek produk adalah menu untuk pindai 2D barcode pada produk. Pertama-tama, kenali terlebih dahulu 2D barcode Bepom yang akan dipindai. Kemudian atur posisi produk agar 2D barcode dapat terdeteksi dengan baik oleh scanner kamera. Setelah berhasil, akan berlangsung proses pemeriksaan 2D barcode. Jika produk telah terdaftar di Bepom, maka akan muncul tulisan produk dikenali dan konsumen akan mendapatkan spesifikasi dan legalitas produk sehingga aman untuk digunakan. Apabila data penindai tidak ditemukan atau 2D barcode tidak ada pada kemasan, konsumen dapat mengetik manual dengan memasukkan nomor izin edar. Karena saat ini penerapan 2D barcode sedang dilakukan secara bertahap. Riwayat scan untuk melihat riwayat pemindai yang sudah dilakukan. Berita adalah menu untuk mengakses berita seputar pengawasan obat dan makanan yang dikeluarkan oleh Bepom. Pengaduan adalah menu untuk melakukan pengaduan akan produk yang tidak ditemukan. Untuk melakukan pengaduan, masyarakat diharuskan untuk login terlebih dahulu. Cara pengaduan melalui aplikasi Bepom yaitu dengan mengisi seluruh form, lalu mengupload gambar dan kirim. Selain itu, konsumen juga dapat menghubungi call center Bepom, SMS, ataupun email ke halobepom@pom.go.id. Di Gema POM Podcast, podcastnya Balai Besar POM di Yogyakarta. Oh iya, untuk sahabat Bepom yang mau ngobrol interaktif bisa ya kirimkan live chatnya di YouTube kita. Betul, jadi sahabat Bepom. Iya teman-teman sahabat Bepom yang mau tanya ya terkait dengan OOT yang kita bahas tadi nih, bisa banget dikirimkan di live chat kita gitu. Oke, selanjutnya jujur agak kaget ya karena memang kasus dari OOT ini kebanyakan bahasanya underground kali ya Bu ya, nggak kelihatan dan kebanyakan mungkin lewat online dengan kode-kode yang sebenarnya ilegal ya, kode-kode yang kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau terkait dengan regulasi untuk orang-orang yang make atau yang mendistribusikan tuh ada nggak sih Bu? Ya. Tentu saja ada, dan kita itu mengacunya ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang tentang Kesehatan ya. Sebenarnya sudah ada di situ ya, mungkin saya bacakan nih. Ada ancaman pidana yang tegas. Jadi pidana ya, di sini sudah menyangkut ke ranah pidana. Jadi pasal 145 di situ bahwa praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tadi memperjualbelikan obat tadi itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Makanya kenapa harus di apotek tadi dengan resep dokter, kemudian dilayani oleh apoteker, itu karena memang itu adalah pemberian obat yang harus ada regulasi untuk kefarmasiannya. Jadi itu bisa hubungannya dengan penyimpanan, pendistribusian, pengelolaannya ya. Nah, kemudian di pasal 435, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan
Jadi bukan hanya yang produsen aja, tapi yang mengedarkan juga. Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu itu dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Artinya di sini kalau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, termasuk tadinya yang ilegal itu termasuk di sini ya. Artinya dia bisa dipidana nih, dipidana kurungan 12 tahun loh. 12 tahun tuh lama loh. Lama loh, 12 Ya. tahun. Dan denda paling banyak itu 5 miliar. Nah, kemudian di pasal 436-nya tadi yang ilegal itu kan dia beli di online ya. Itu dia bisa juga kena yang tidak memiliki keahlian kewenangan tetapi melakukan praktek farmasian. Praktek jual beli tadi itu dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, jadi sebenarnya pidananya ada nih. Artinya ini nggak main-main loh ini. Artinya ini memang pemerintah sudah mengatur bahwa praktek kefarmasian itu ada tata aturannya, ada regulasinya, sudah ada batas-batasnya. Jangan kemudian keluar dari batas ini. Nah, ini saya bacakan ya ini ya. Yang di penindakannya Jogja ya ini ya. Nah, di tahun 2019 ya, itu ada putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman itu pidana penjaranya sampai 6 tahun. Itu tinggi, termasuk tinggi, dan dendanya 10 juta. Ya, waktu itu masih pakai undang-undang yang lama, belum undang-undang yang ini, tetapi sudah tinggi juga. Artinya ini memang hal-hal yang harus diwaspadai. Dan pidana penjaranya lumayan tinggi loh. Kalau di atas 5 tahun itu harus didampingi pengacara. Artinya ini memang benar-benar pidana yang tidak main-main. Ya, mungkin istilahnya itu selain dari sisi yang tadi sudah saya sampaikan ya, mulai dari sisi mental ya. Kemudian yang sifatnya itu bukan hanya kerugian material aja, tapi ada kerugian imaterial bahkan terhadap negara, atau misalnya taruhlah ya hubungannya dengan keuangan negara, kita bisa masuk ke arah situ juga, keuangan negara. Mereka kan misalnya kemudian karena dia udah kecanduan apa, mereka kan harus direhabilitasi misalnya ya, harus misalnya pakai sistem kesehatan nasional ya, misalnya pakai BPJS, itu kan uangnya uang negara juga. Artinya secara ekonomi negara itu juga ikut rugi kalau banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini tuh ikut rugi, dimulai dari orang tuanya, kemudian negara, baik dari sisi ekonomi maupun sisi masa depan dari negara ini. Jadi ya walaupun ini kan bukan anak muda ya, maksudnya bukan anak-anak yang ini kan udah kerja, udah usianya. Betul. Tetapi juga tolong ya, mungkin Mas Igam ngekos di sini. Iya. Nah, teman-teman kosnya bisa tuh diawasi. Itu kok sering Kok mencurigakan. kok pulang tapi kalau pulang malam tolong dia juga ada jadwal ronda nggak? Tahu-tahu emang dia jadwal ronda. Tugasnya. Ya emang tugasnya. Jadi juga ya sebagai warga masyarakat ya, mari kita sama-sama ya untuk menjaga bukan hanya dari sarana pelayanan kefarmasian, iya nih pasti itu. Kemudian masyarakat juga harus aware. Saling jaga ya. Betul, saling jaga. Jadi karena sebenarnya semua sudah diatur ya, siapa yang boleh nih, yang boleh mengedarkan, memproduksi gitu ya. Kemudian dan konsekuensi hukumnya pun nggak main-main ya. Iya, nggak main-main Bemo. loh. Jangan sampai menyalahgunakan, tercatat nanti di riwayat hidupnya. Wah, serem. Itu sampai seumur hidup ya Bu? Iya, seumur hidup menjadi catatan riwayat hitam itu ya. Dan juga istilahnya mungkin pemulihannya mungkin yang kita harus bicara pemulihan ya, pemulihan terhadap remaja yang sudah terkena obat itu kan nggak gampang ya, nggak kayak mungkin kalau pusing terus tinggal minum obat pusing gitu ya, minum terus langsung pusingnya hilang. Ini sistem saraf pusat nih yang kena nih. Ya. Ini ya fatal banget sebenarnya ya. Dan kalau dilihat dari
pidananya 5 miliar tuh duit siapa gitu ya. Kadang mikir ya kalau misalkan ada orang kena pidana 5 miliar, bentar 5 miliar duit siapa? Itu gimana bayarnya? Jujur deh, daripada kena mending nggak usah coba-coba Ya OOT. nggak usah coba-coba karena begitu mencoba itu nanti itu tadi istilahnya, karena mencoba itu biasanya ya 1 tahun. Nggak kerasa. Katanya Katanya berefek. Kok nggak berefek? 2 5 10 udah gitu kata teman kayaknya aku lebih enak pakai ada minuman soda. Nah, masukkan semakin inilah dioplos dioplos gitu. Jadi akhirnya ya ketergantungannya semakin meningkat karena yang namanya anak-anak muda tuh kan kadang dia juga kreatif kan ya. Bener. Kreatif iya betul. Dan ini harganya nggak terlalu tinggi ya kalau ini ya Bu ya. Infonya begitu, ibu sih belum pernah beli. Aduh jangan ya. Maksudnya cuman dengar aja kan pada saat istilahnya di sidang itu kan kadang-kadang disebutkan ya. Kan bilang harganya belinya sekian gitu kan ya, kalau belinya sih belum ya, janganlah ya, jangan sampai gitu ya. Hanya tahu dari informasi aja. Betul. Tapi gini Bu, ini kan apa ya namanya anak muda kan tadi ya, seperti kata Bu Fat, kreatif gitu ya. Nah untuk kita nih, untuk sahabat Bepom yang baru pertama kali dengar tentang OOT, mungkin saya juga ya baru pertama kali denger nih OOT ternyata seganas gitu ya, kasusnya banyak banget nih. OOT nggak kalah banyak kayak narkoba gitu. Gimana sih cara kita mencegah gitu ya, seperti tadi ya saling jaga sama masyarakat itu gimana tuh? Ya tentu saja yang pertama karena ini anak muda dan biasanya untuk penyalahgunaan ini obat-obat tertentu ini menyasar ke anak muda, yang dimana anak muda itu terutama dalam pergaulannya. Jadi jaga pergaulan, pilih teman yang baik ya, lahir batin baiknya ya, jangan hanya dari sisi kelihatannya dia baik dan sebagainya, karena itu tadi sebenarnya dari kebaikan dia mungkin memberi tadi gratis ya, tersimpan suatu siasat ada udang di balik daun gitu ya. Iya, jadi harus jaga iman juga ya, istilahnya ya nggak apa-apa lah nggak masuk circle kalau merasa bahwa itu nggak ada manfaatnya ya. Kemudian betul. juga jaga iman ya mungkin itu juga perlulah orang tua itu mungkin istilahnya dengan sesuai dengan agama masing-masing, mungkin itu juga akan bisa membentengi agar anak-anak itu pergaulannya itu bisa masuk ke pergaulan anak-anak yang dalam tanda petik soleh dan solehah. Insya Allah, tabarakallah. Jadi ini juga Ibu tantangan sebagai orang tua juga ya Bu. Saya kan punya anak juga nih menjelang Masih remaja kecil ya? gitu. Oh, remaja. Ada juga yang remaja, ada yang masih kecil gitu. Kalau tips kita sebagai orang tua gimana ini Bu? Ya. Jadi sebenarnya keluarga itu adalah tempat di mana anak itu dididik, anak itu berinteraksi, berkomunikasi. Sebagai orang tua kita harus menjadi benteng yang utama untuk mereka agar terhindar dari pergaulan yang tidak betul seperti itu. Termasuk bagaimana kita bisa menjebatani. Biasanya anak-anak itu kan kalau komunikasi sama orang tuanya kan jawabnya kan pendek-pendek ya. Sekenanya aja. Tapi coba kalau sama temennya, kan dia bisa cerita banyak. Soalnya anak saya juga begitu, ditanya itu juga jawab ini aja. Di WA aja ya. Oke gitu. Singkat pada jelas. Tapi padahal kalau saya lihat dia dengan teman-temannya itu bisa bergurau, bisa ketawa-ketawa. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua itu juga bisa menjadi teman partner begitu ya, walaupun saya juga susah karena memang anak-anak sekarang kan memang beda ya dengan anak-anak dulu, tapi ya saya juga berusaha menyelami anak-anak tuh senangnya apa sih. Mereka ya kalau zaman dulu kan media sosial kita kan Facebook ya, saya itu masih Facebook. Anak-anak sekarang udah macam-macam udah, saya sampai bingung ini masuk ke akunnya tuh kayak apa gitu, bikin akunnya kayak gimana. Dulu kan IG, terus sekarang mungkin udah macam-macam. Nah, karena itu kita harus selalu membangun komunikasi dengan mereka. Jadi jangan biarkan anak itu
anak itu di luar kita tidak tahu, atau misalnya kita sapa, misalnya dia dari pergi dari mana nak gitu, kemudian dengan siapa tadi perginya, gimana tadi, mungkin dia kan kadang kan nge-mall ya, pergi ke mall gitu, makan apa di sana gitu kan dari situ kan kita juga bisa tahu padahal tadi cuma tak kasih uang segitu, kok bisa ya dia ini kan, itu juga bisa sebagai ini ditraktir ya sama temanmu atau gimana, jadi kita juga bisa ini. Terus kemudian juga dari sisi frekuensi, ini kok sering banget sih anak ini keluar gitu, emang urusannya apa aja, apa kok sibuk banget sibuk banget mengalahkan ibunya seperti itu. Jadi seperti itu, maksud tadi anak-anak yang kalau pulangnya jam 1 malam belum pulang, harus dicek kemana tuh ya. Jadi bagaimana kita sebagai rumah ya Bu, bagaimana kita bisa menjadi tempat untuk pulang dan komunikasi yang nyaman itu bisa terjalin ya untuk anak. Tapi ini juga sih Bu, kalau kita kan kadang namanya anak-anak itu kita karena merasa udah duluan lahir gitu ya. Ini dia nih, saya suka nih pembahasan ini nih. Kalau mamah dulu, itu udah kayak si paling tahu dunia gitu ya kita. Padahal mereka juga punya tantangan tersendiri saat ini. Nah itu yang saya bilang tadi, saya juga harus menyelami dunia anak sekarang. Jadi nggak kayak mamah dulu ya, itu udah kuno mah gitu kan jawabannya. Sekarang udah nggak zaman bahula gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita juga ya Bu ya, bagaimana menyelami bagaimana si teknologi ini bisa lebih dimanfaatkan dengan lebih bijak ya. Nggak cuma hafal lagu Veronica aja nih. Ibu tahu lagu Veronica Bu? Aduh jujur nggak tahu. Jujur saya juga nggak tahu. Lewat aja. Itu penyanyi siapa? Aduh krik-krik nih saya. Tapi jujur kalau saya melihat Bu Fat dan Karina kan sebagai working mom ya, pasti punya struggle banget dong buat mengurus anak gitu. Mungkin kita agak off topic, mungkin boleh diceritakan gimana sih seorang working mom itu mengurus rumah tangga dan juga membalance menyeimbangkan antara urusan anak dan pekerjaan. Mungkin dari Bu Fat dulu. Ya, itu juga sesuatu yang berat ya, apalagi bagi saya seorang pimpinan dan juga harus membagi dengan keluarga ya. Saya memang istilahnya kualitas yang saya utamakan ya, karena kalau saya melihat dari hanya sisi kuantitas mungkin kita bersama nih di rumah nih, tapi kualitas pembicaraannya itu ini enggak istilahnya sampai ke sifat-sifatnya yang memang itu sangat dibutuhkan oleh anak. Jadi saya lebih mengutamakan kualitas saat saya berkomunikasi dengan anak dalam kondisi yang sesempit apapun ya, menyapa walaupun itu hanya dari WA saja, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap dia. Kemudian ada di saat dia itu dalam tanda petik jatuh atau runtuh gitu ya, misalnya mungkin nilainya jelek. Nah itu kita harus bisa sebagai panjang, kita jangan hanya menjudge bahwa wah kamu itu harusnya belajar. Itu kalau pas dia kondisi saat itu kemudian kita hanya memberi tadi hukuman ya, itu dia nanti akan merasa bahwa wah mama ini cuman mampu memberi hukuman saja, hanya sebagai hakim gitu ya, yang kamu harusnya begini. Tapi mungkin kita harus tahu kan, emangnya soalnya sulit apa belum diberi pelajarannya di sekolah, atau mungkin kurang waktu atau seperti apa. Jadi harus tahu kenapa menyelaminya seperti itu ya. Memang susah ya, nggak mudah. Saya mengalami sendiri ketika waktu itu saya bertanya kepada anak saya, belum tentu dia langsung kemudian curhat kepada saya. Nah saya salah satunya itu juga kalau misalnya ini yuk mari kita diskusi dengan orang yang paham tentang itu. Saya ke sekolahnya, bertemu dengan psikolog sekolah, kemudian akhirnya kita anaknya kemudian diajak ngobrol, kemudian kami juga akhirnya kemudian ngobrol. Sebenarnya apa sih ininya dia pingin orang tuanya seperti apa, maunya seperti apa. Nah dari situ kita belajar menjadi orang tua. Jadi selalu belajar ya. Enggak hanya kemudian istilahnya itu bahwa orang tua itu selalu benar, enggak begitu. Nah, jadi di tengah waktu yang terbatas ya Bu ya, kuantitasnya terbatas, tapi kalau bisa itu berkualitas seperti itu. Kalau mungkin Mbak Rina mungkin punya ini sendiri, karena kan ininya lain tahun kelahirannya. Karina gimana? Pokoknya masih belajar terus ya Bu, karena kan belum pernah ya Bu ya langsung praktek gitu ya Bu, yang namanya jadi orang tua. Dan memang iya
sempat ketika kita hanya bisa menuntut gitu sebagai orang tua ya, kita lihat nilainya gitu kan. Sedih ya? Jangan sampai maksudnya itu ya. Itu sempat juga kita nanya nilai seperti itu ya Bu, atau kenapa sih kemarin nilainya sekian gitu, apa yang salah. Jadi itu juga apa ya Bu ya, nasihat untuk saya juga sebenarnya, nanti bagaimana sih kita bisa mendukung, jangan hanya ini deh kasih tuntutan kamu harus juara ini juara itu gitu kan. Bagaimana kita bisa bareng-bareng ya Bu ya. Iya betul, karena kalau saya juga berpikiran bahwa anak itu adalah unik, dia punya kelebihan sendiri yang mungkin berbeda dengan anak lain. Secara prestasi mungkin dia enggak, tapi mungkin ada potensi lain yang sebenarnya kita enggak tahu. Nah itu yang harus kita kembangkan. Kita Itu gali. salah satu tugas yang berat buat orang tua. Mas Igam udah berkeluarga? Belum. Sahabat Bepom. Aduh, promosi ya. Ya justru itu maksudnya saya mau promosi ke sahabat Bepom gitu. Ya, jadi memang menjadi orang tua itu struggle-nya masing-masing ya sebenarnya ya. Ya belum jadi orang tua tapi bisa memetik pelajaran gitu ya. Oke, Bu Fat, Karin, kalau boleh jujur kita udah hampir 1 jam ngobrol ya, bahkan udah 1 jam, tapi nggak apa-apa, kita udah di ujung, tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tapi halo, kembali lagi bersama Gema Pom Podcast, podcastnya Balai Besar Pom di Yogyakarta. Oke, tadi kita sudah ngobrol ya Bu ya, bagaimana regulasinya, bagaimana modus-modusnya. Nah terakhir nih Bu, di penghujung obrolan kita ini, ada nggak sih Bu tips apa pesan untuk sahabat Bepom terkait obat-obat tertentu? Nggak terkait obat-obat tertentu saja sih Bu, mungkin juga penggunaan obat-obat yang lain gitu. Ya, terima kasih Mbak Rina dan sahabat Bepom ya, untuk di penghujung acara mungkin saya ingin berpesan kepada sahabat Bepom semua bahwa hati-hati ya, terutama terhadap peredaran obat tertentu ini ya. Jangan tergiur dengan pergaulan atau orang yang ingin memberikan obat-obat tertentu ini. Jangan sampai istilahnya itu mencoba kalau memang tidak sesuai untuk indikasinya. Kemudian jika mengkonsumsi obat ya, terutama produk obat itu harus dibaca semua keterangan yang ada, baik itu yang mungkin ada resepnya ya kan, ada tuh 3 kali sehari, 1 kali 1, ataupun juga obat-obat yang mungkin bisa dibeli tanpa resep tadi, yang obat-obat bebas terbatas. Obat-obat bebas itu kan bisa dibeli tanpa resep. Kemudian kalau misalnya menderita suatu penyakit ya, udah mengkonsumsi obat dan akhirnya segera ke dokter, konsultasikan kepada ahlinya ya. Apalagi kalau misalnya itu timbul efek yang tidak diinginkan ya, berbeda dengan efek samping yang ada, ternyata kok ada efek seperti ini, segera kembali ke dokter atau bisa dilaporkan ke Badan POM nih. Badan POM punya aplikasi yang namanya eMeso 2.0, monitoring efek samping obat ya. Dan untuk yang pembelian cara online, karena pembelian cara online sebenarnya terbatas, nggak bisa untuk obat-obat yang seperti obat-obat tertentu tadi yang dengan mudahnya. Jadi belilah obat ini di sarana yang resmi ya. Kemudian untuk selalu melakukan ceklik ya, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Dan bisa dilihat itu di Bepom Mobile ya. Tinggal unduh aja di aplikasinya Bepom Mobile ya. Jadi tahu oh ini memang sudah terdaftar ya.
dan tentu saja semua penggunaan itu harus sesuai dengan dosisnya. Yang penting itu. Oke, intinya kembali ke ceklik. Ceklik. Nah, ceklik. Pokoknya apa tuh ceklik. Cek pokoknya. kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa. Oke, mungkin Igam kayaknya kita sudah membahas OOT ini dari mulai peraturannya sampai regulasinya, hukumannya gitu ya, tips-tips agar terhindar. Oke, Igam mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup podcast. Yang mau aku sampaikan lah gue enggak ya, jujur senang banget bisa ngobrol sama Bu Fat sama Karina ya. Hari ini kita ngobrolin tentang OOT. Jujur jadi banyak tahu sih, karena kan selama ini hanya taunya yang bahaya itu narkoba, karena memang yang diberitakan seringnya memang narkoba ya. Padahal ada hal lain yang efeknya 11-12 dengan narkoba, yaitu ada OOT juga gitu, yang ternyata kasus-kasusnya sendiri juga banyak gitu. Bahkan lebih parahnya karena underground ya, tidak terlihat, dan juga banyak banget kasusnya itu lewat online, yang bahkan mungkin kita mungkin sebagai yang nggak tahu ya, kalau nggak tahu kan parah banget ya, tiba-tiba ya mau nggak obat ini disodorin aja mau apa enggak gitu. Tapi harapannya semoga setelah dari podcast ini kita ngobrol bareng sahabat Bepom dan juga aku ya bisa lebih aware gitu ya. Mungkin kalau misalkan di sekitarnya ada tadi ya seperti kata Bu Fat ya, ada gerombolan yang meresahkan warga gitu ya, mungkin bisa kita sampaikan ke perangkat desa di sana begitu ya, mungkin untuk bisa dicek bersama-sama seperti itu. Dan apa untuk sahabat Bepom seperti yang udah disampaikan Bu Fat, jangan lupa selalu ceklik. Wah, itu penting banget. jujur aplikasi Bepom Mobile membantu banget. Bepom Jadi Mobile. kadang kalau misalkan lagi ke supermarket gitu ya, lebih seringnya beli apa? Makanan. Jarang beli obat di supermarket ya, beli cemilan. Iseng gitu. Bepom gitu, Bepom enggak nih, tapi jujur pernah nemu yang enggak Bepom ternyata. Mungkin QR-an kali ya. Terus jadi ternyata ada ya makanan yang beredar yang belum ada Bepomnya gitu. Nah, itu bisa diadukan itu ke Balai Pom Jujur Jogja. iya, tapi lupa apa makanannya. Akhirnya nggak jadi dibeli, tapi lupa. Iya, lupa ke Harusnya jajan lain. bisa diadukan, nanti bisa ditelusuri sama Balai Pom. Ada kok, ada WA-nya kan ya, Mbak? Ada. Nih, jadi sahabat Bepom kalau misalkan nemu sesuatu yang sekiranya nggak Bepom, terus kayaknya aku nggak yakin deh sama produk ini, bisa banget lapor ke unit layanan pengaduan Bepom Jogja, yaitu ada di nomor 0274 552250 atau WA kita di 0811 254 3633, atau mungkin yang suka banget email ya, sukanya kerjanya lewat email, bisa banget email kita di ulpkjogja@pom.go.id. Kemudian mungkin tenang, kita masih banyak ya, kanal kita banyak nih. Kemudian misalkan sukanya browsing internet, bisa banget hubungi kita di bbpom-jogja.pom.go.id. Atau yang anaknya sosmed banget, kayak saya suka main sosmed, suka banget misalkan Instagram, bisa banget laporin di Instagram kita di bbpom_Jogjakarta, atau juga di Facebook kita di Balai Besar POM Jogjakarta, dan juga di X kita, Twitter dulunya di bpom_Jogja. Jadi tenang aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada keresahan, kebingungan terkait dengan OOT, atau tadi ya kayak aku yang menemukan sebuah produk yang ternyata tidak Bepom, bisa banget langsung hubungi kita. Jadi gitu. sudah banyak sekali saluran-saluran yang bisa digunakan. Betul. Mulai dari yang tadi email, telepon, sampai ke media sosial. Cepu boleh juga ya? Boleh. Kita kalau mau cepu boleh Bu ya. Cepu tahu nggak Bu cepu? Cecak putih. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang membahayakan, kita lapor Bepom. Iya, betul. Datang langsung pun bisa. Datang langsung juga bisa, tapi jelas mau ngapain ya, kalau datang numpang makan kita juga bingung mau ngapain ya. Gitu. Oke, kita sapa dulu sahabat Bepom, mungkin ada yang ingin ngobrol lewat live chat nggak ya? Mungkin kalau jam-jam segini tuh lagi disambi ya, baru pada lagi sibuk. Makaryo tuh lagi kerja ya gitu. Tapi memang pembahasan kita dari awal ya lumayan panjang banget, dari pengertian sampai kita akhirnya gimana sih cara mencegah. Itu sih yang paling penting ya, mencegah itu karena lebih baik ya Bu ya daripada mengobati. Wah, itu korban iklan tuh. Mencegah lebih baik daripada mengobati, wes. Gitu. Kayaknya
Belum ada. nih. Tapi nanti tetap ya, boleh lah sahabat Bepom yang mungkin nggak sempat nyimak secara langsung ya Ibu ya, nyimaknya apa Nanti delay gitu Ya. kan, itu nanti tetap bisa, silahkan lewat kanal-kanal yang sudah Igam sebutkan tadi. Jangan lupa di follow juga. Jangan lupa di follow Instagram Instagram kita, dan juga kita punya Facebook dan juga Twitter gitu. Kita akan update banyak tentang obat dan makanan ya di kanal-kanal kita gitu. Kita cek kembali di live chat apakah ada yang bertanya mungkin dari teman-teman yang di luar sana. Luar sana luar mana tuh? Luar pulau, ruangan, luar luar negeri. planet. Ya. Katanya belum ada nih Bu Fat gitu. Jadi gimana, kita tutup aja kali ya. Iya. Oke, Ibu nggak juga apa-apa. banyak Jadi kalau agenda misalkan ya. ada pertanyaan, misalkan baru kepikiran nih pertanyaannya. Iya, betul, Mbak. Sesudah Setelah selesai gitu ya, boleh kita langsung tanyakan aja di Instagram kita tadi ya, di kanal-kanal yang sudah kita sebutkan gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Fat. Terima kasih atas banyak, waktunya. Ibu. Dan juga Sudah Karina ngobrol sudah bareng kita sama-sama nge-host hari kita. ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Tentunya bermanfaat juga buat aku dan juga buat sahabat Bepom. Dan terima kasih sudah menyaksikan di live kita pagi hari ini. Mungkin itu dari kita. Salam sehat dan sampai jumpa lagi. Dah, Terima kasih, sahabat sahabat Bepom. Bepom.